everybody, aku orang bebas dan aku bukan siapa-siapa. Ini hanyalah catatan pribadiku, but feel free to stay. Kalau enggak juga I don't really care. Oke. Hari ini aku belajar bahwa cara terbaik meromantisasi hidup adalah dengan tidak meromantisasinya sama sekali. Terlalu banyak orang hidup dengan logika yang keliru lalu menganggap dirinya penting. Aku termasuk salah satunya. Aku terlalu lama meromantisasi hidup dengan cara yang salah. Aku memberi makna kepada segala sesuatu. Kalau ditolak berarti aku tidak cukup baik. Kalau gagal berarti hidup sedang menghukumku. Kalau tidak diperhatikan berarti aku tidak berharga. Kalau tidak diperlakukan adil berarti dunia sedang melawanku. Tapi lama-lama aku sadar, bukan kejadian-kejadian itu yang menyakitiku, tapi cerita yang aku buat tentang kejadian-kejadian itu. Cerita-cerita yang aku buat, narasi yang aku rangkai sendiri di dalam kepala. Aku sedang hidup bukan di realita, tapi aku sedang hidup di dalam narasi. Dan narasi itu seringkali jauh lebih kejam daripada kenyataan. Hari ini aku mencoba sesuatu. Aku menelanjangi ilusi sampai ke tulangnya. Aku melihat segala sesuatu apa adanya, tanpa makna tambahan, tanpa dramatisasi, tanpa komentar, tanpa keluhan. Hujan adalah hujan, kegagalan adalah kegagalan, penolakan adalah penolakan, tai adalah tai, neraka adalah neraka. Dan anehnya, di situ aku menemukan kedamaian. I found peace. Aku teringat sesuatu yang pernah dipikirkan Sartre, bahwa manusia memang bebas untuk menciptakan makna. Tapi kebebasan itu bukan berarti kita boleh berbohong kepada diri sendiri. Realitas diterima terlebih dahulu. Baru setelah itu kita memilih bagaimana melihatnya. Bukan menyangkal kenyataan, bukan mengedit kenyataan, tapi memilih sikap terhadap kenyataan. Aku tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi, tapi aku bisa memilih kacamata mana yang ingin kupakai. Dan selama ini aku sadar ada satu virus yang diam-diam hidup di kepalaku. Pride, entitlement. Perasaan bahwa dunia ini seharusnya berjalan sesuai keinginanku. Bahwa aku seharusnya dipahami, bahwa aku seharusnya diperlakukan adil, bahwa aku seharusnya mendapat kesempatan yang sama. Lalu ketika hidup tidak memberikan semua itu, aku panik. Aku marah, aku tersinggung, aku merasa dikhianati. Padahal siapa yang menentukan standar seharusnya itu? Aku sendiri. Aku. Hari ini aku juga akhirnya mengerti kalimat yang sering aku ucapkan di awal video. Aku bukan siapa-siapa. Dulu aku kira itu bentuk merendahkan diri. Tapi bukan juga sih. Kalimat itu justru membebaskan. Karena kalau aku bukan siapa-siapa, maka aku tidak perlu mempertahankan citra siapa-siapa. Get it? Aku tidak perlu menang terus. Aku tidak perlu selalu benar. Aku tidak perlu menjadi pusat alam semesta. Aku bisa gagal. Aku bisa ditolak. Aku bisa terlihat bodoh. Dan dunia tetap berputar seperti biasa. Betapa melegakannya itu. Betapa bebasnya. Karena ternyata sebagian besar penderitaanku berasal dari usaha mempertahankan seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar ada. Dan seseorang itu adalah versi ideal diriku sendiri. Dan sejak saat itu aku berhenti mencoba memenangkan hidup. Aku mulai menerimanya. Bukan dengan positive thinking, bukan dengan omong kosong, semua akan baik-baik saja. That's bullshit, bro. That's total bullshit. Bukan dengan berkata, mungkin akan baik, padahal mungkin juga tidak. Aku tidak tahu, I have no fucking idea. Dan jujur saja, aku tidak peduli. I'm telling you, I don't give a fuck. Karena kalau hari ini masih menyakitkan, ya sudah. Karena kalau hari ini memang menyakitkan, ya sudah. Rasakan sakitnya. Kalau hari ini marah, marahlah. Kalau hari ini sedih, menangislah. Kalau hari ini capek, istirahat.
Aku rasa manusia terlalu sering melawan emosinya sendiri. Padahal emosi itu cuma tamu. Dia datang, duduk sebentar, lalu pergi. Kita yang sering mengunci pintu dan memaksanya tinggal. So, listen to me. Kalau ada headset, pakai. Kalau ada kopi, seruput. Kalau ada rokok, bakar. Kalau mau nangis, nangis, man. Kejantananmu tidak hilang hanya karena kamu jadi manusia. Kalau mau marah, marah. Kamu pantas kok marah. Kamu sudah memberi dirimu sepenuhnya lalu dibalas tai. Ya emang kontol. Sorry. Tapi setelah itu istirahat. Bahkan perang Baratayuda berhenti ketika matahari terbenam. Perang di kepalamu tidak harus berlangsung 24 jam sehari. Kamu boleh lelah. Kamu boleh jatuh. Kamu boleh kesepian. Dan kalau hari ini kamu merasa dunia sedang menghukummu, think again. Coba pikir lagi. Mungkin dunia tidak sedang menghukummu. Mungkin kamu yang mengizinkan dunia membuatmu merasa dihukum. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Aku tahu rasanya. Rasanya seperti semua usaha yang kamu berikan tidak pernah kembali. Seperti semua pengorbanan tidak pernah dihargai. Capek kan? I know. Aku juga capek. Saking capeknya aku mulai mengerti Gregor Samsa. Karakter dari buku Metamorphosis yang ditulis sama Franz Kafka. Dulu aku benci banget sama Kafka. Aku rasa, man, nih orang cengeng banget, man. Just get the fuck up and go to work. Itu yang aku katakan dulu, tapi sekarang I get him. Aku rasa mungkin dia bukan jadi kecoa ketika bangun tidur. Mungkin dia sudah merasa seperti kecoa jauh sebelum itu. Jadi kalau hari ini tidak ada yang mengertimu, mengertilah dirimu sendiri. Kalau memang tidak ada yang mendengarmu, dengar dirimu sendiri. Apa sebenarnya yang kamu mau? Apa yang sedang hatimu coba katakan? Karena dalam tubuhmu ada seorang anak kecil. Dia sudah lama kesepian. Sudah lama kedinginan. Sudah lama menunggu ditemani. Peluk dia, ajak dia main. Ajak dia menggambar. Ajak dia dengerin musik. Ajak dia melakukan hal-hal yang dulunya membuatnya hidup. Dunia memang bangsat. Manusia juga kadang bangsat. Tapi tidak semua hal harus dilawan. Dan tidak semua hal harus diromantisasi. Lihat saja apa adanya. Terima saja apa adanya. Karena bagiku, itulah bentuk perayaan hidup yang paling murni. Acceptance, penerimaan. Penerimaan yang begitu utuh sampai hidup tidak lagi punya ancaman. Karena bahkan ketika aku disakiti, aku akan merasakan sakit itu sepenuhnya. Bahkan ketika aku menangis, aku akan menangis sepenuhnya. Bahkan ketika aku bahagia, aku akan tertawa sepenuhnya. Aku gak bakal lari. Memang hanya kebutuhan video dan branding and all that shit. Jadi aku pakai topeng, tapi aku gak bakal lari, aku gak bakal pakai topeng. Aku gak bakal nolak. Aku orang bebas, woi. Kamu juga. Kita orang bebas. Dunia beruntung kamu lahir. Oke? Mungkin itu aja buat video kali ini. Aku orang bebas dan aku bukan siapa-siapa. If you like it, I don't care. If you don't like it, I don't care. I do this shit for me anyways. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you.